Yesus berkata di tahun 33, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di tahun 58, tiba-tiba ada yang datang memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tergenapi sudah. Semuanya. Ayo Bang, silakan tema kita. Nah ini kan tema ini kan saya sudah pernah bahas. Iya Bang. Jadi gimana? Apa kesimpulannya? Nah, saya punya kesimpulan bahwa keberadaan manusia itu dalam keberadaan berdosa. Di tahun 50-an ada yang mengaku Yesus datang kepada Paulus. Nah, itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba buktikan kalau itu Yesus, Bang, buktikan. Tapi itu dalam Alkitab kan pengakuannya Yesus Kristus, Bang. Iya. Kan udah aku bilang, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Tapi bukan menyatakan menyesat Tuhan. Yang Bukan di situ poinnya. Sekarang poinnya kata Yesusnya bahwasanya penyesat itu datang memakai namaku. Nah, jelas sekali yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sabar Bang, saya baca dulu Bang. Silakan. Iya. Halo, selamat sore Pendeta Ancon. Pendeta Ancon lari dia. Ya, ini saya baca di dalam Kisah Para Rasul ayat 5, nomor 5. Jawablah Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata, akulah Yesus yang kau aniaya. Memakai nama Yesus. Itu sudah. Yesus berkata di tahun 33, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di tahun 58, tiba-tiba ada yang datang memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tergenapi sudah. Pertemuannya Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, dia berubah total Bang, bertobat Bang. Iya kan, dia harus jadi nabi. Harus jadi nabi dia. Harus jadi rasul. Dia harus jadi rasul dari Mesias ini yang datang kepadanya. Kan harus satu paket. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi harus satu paket, ada Kristus palsunya, ada nabi palsunya. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu, Paulusnya adalah nabi palsunya. Harus satu paket, menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ya Kristen. Itu harus tergenapi, gitu Bang. Itu nubuat. Iya. Gimana Saudara Nelson Malintoy? Ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Jadi seperti tadi Bang tadi itu sampaikan seperti itu. Jadi Iya. belum bertemu dengan Yesus Kristus, dia sangat jahat sekali. Iya. Ya, jadi tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia ada perubahan Bang, bertobat. Iya. Bagaimana dia bisa mencari pengikut dan menyesatkan orang kalau dia mengaku iblis? Akulah iblis yang kau aniaya. Enggak akan ada yang percaya. Makanya kan Yesus mengatakan penyesat itu datang memakai namaku. Ketika dia memakai nama Yesus, maka orang akan percaya. Coba dia memakai nama bom-bom, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Ya. Kenapa itu bom-bom? Ada manusia karbit yang suka makan kaporit, teman saya. Oh? Begitu. Jadi dia harus menggunakan nama Yesus. Nah, ketika dia ditanya,
siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya, tergenapi. Karena kan Yesus akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kapan itu terjadi? Adakah yang terjadi kemudian menyesatkan banyak orang? Nggak ada. Nggak ada lagi. Cuman Paulus yang menggenapi itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Paulus tok. Ya Bang. Jadi begini Bang, kalau memang Kristen itu sesat, dari mana sesatnya Bang? Apanya tuh? Dari mana Kristen. sesatnya? Sesatnya siapa? Sesatnya siapa Bang? Terputus, suaranya nggak ada. Kristen. Nah, sesatnya Kristen itu ya nyata. Semua yang dilakukan oleh Kristen itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Menyembah Yesus, menganggap Yesus Tuhan, menganggap Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, menganggap Yesus teofani Tuhan, menganggap Yesus itu adalah pencipta yang nusul menjadi daging, kemudian menganggap Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, menganggap Maria kemudian melahirkan Tuhannya. Itu penyesatan semua tuh. Kemudian menganggap bahwasanya Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan mati kemudian bangkit dari kubur. Itu penyesatan semua itu. Itu nggak pernah diajarkan nabi-nabi. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, lalu digendong sama manusia, dinetein sama manusia si Tuhan. Lalu setelah besar si Tuhan ini dibunuh sama ciptaannya sendiri. Itu penyesatan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah penggenapan dari nubuatan itu. Jadi kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang Farisi dan keturunannya, endingnya ada di Kristen. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begitu Bang. Jadi sebenarnya begini Mang Suman. Kalau Kristen itu sesat, maka ada kejahatan yang dilakukan oleh agama Kristen. Itulah disebut penyesatan. Penyesatan Ya, itu itu. di mana melakukan hal-hal yang tidak baik di pandangan Tuhan. Lah, Ya, sama. tidak baiklah itu. Tidak baiklah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itu tidak bagus. Dengan membuat anaknya Maria menjadi ilah, maka itulah kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kan begitu. Dalam nubuatan firman Tuhan kan seperti itu juga di dalam Yesaya 7 ayat 14. Masih sesungguhnya itu tidak berbicara Yesus. Yesaya 50, Yesaya 7 itu enggak berbicara Yesus itu Bang. Itu berbicara terkait dengan raja-raja Yehuda. Bukan berbicara tentang Yesus itu. Tapi iman Kristen percayai bahwa itu adalah nubuatan bahwa Yesus akan lahir, akan datang. Nah, kan udah aku bilang imannya orang Kristen itu adalah iman yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begitu Saudara Nelson. Jadi kejahatannya itu, Paulus sebelum bertemu dengan makhluk ini, makhluk asing tersebut yang ngaku Yesus, Paulus masih mempertuhankan Elohim. Paulus masih melakukan Taurat. Paulus masih Sabat. Tapi setelah bertemu dengan makhluk asing tersebut, Paulus menganggap bahwa hukum-hukum yang pernah dilakoni itu adalah sampah. Dia anggap rugi menjalankan hukum Tuhan oleh Paulus. Coba baca Filipi 3. Sadis dia itu. Setelah dia bertemu dengan makhluk asing yang memakai nama Yesus, Paulus itu mengakui dirinya sebagai orang yang rugi karena telah menjalankan hukum-hukum Tuhan tadinya. Rugi dia, malah dianggap sampah. Itulah bukti kesesatan diakibatkan oleh makhluk yang mengakui Yesus, Bang. Begitu. Ya, ayat dari itu sebenarnya yang dianggap sampah semua itu karena kejahatan yang dilakukan ketika Stefanus dilempar sampai mati, dia pun hadir di sana dan dia setuju itu terjadi, maka itu dianggap sampah Bang. Ya kan Tauratnya kan tak boleh membunuh.
Itu bukan Tauratnya yang sampah, dia sendiri yang sampah. Itulah aku bilang 2 kali lebih jahat. Sejak kapan hukum Tuhan disebut sampah? Kalau Anda melihat di Ulangan 28, itu sangat-sangat kejam Tuhan di situ menghukumi dan mengancam orang-orang yang tidak mentaati Taurat. Tapi Paulus tidak mau kalah. Dia malah mengatakan hukum Tuhan itu tinja. Itu tak ada apa-apanya. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Nah, itulah kesesatan yang dilakukan oleh Paulus ini. Celakanya dia menjerat orang di luar Yahudi untuk menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Siapa mereka ini? Kristen. Abang Ante, waktu Stefanus dilempar sampai mati, itu Rasul Paulus belum bertemu dengan Yesus Kristus. Belum jahat dia berarti. Belum jahat. Itu percaya kepada Yesus, dia setuju bahwa karena dia pengikut Yesus, maka dia harus dilempar sampai mati. Dan Rasul Paulus salah satu yang mengejar pengikut-pengikut Yesus. Tapi ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, disitulah penampakan Yesus Kristus dan terjadilah pertobatan bagi Rasul Paulus itu karena dia dibutakan. Yesus kalau ketemu orang buta dikasih melek matanya. Matius 12:22. Ini malah makhluk asing ini bertemu dengan orang yang melek dibutakan. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Yesus itu selalu membuat orang buta melihat, bukan orang melihat dibuat buta. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, itu makhluk asing yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda percaya bahwa nubuatan Yesus itu akan terjadi, nah mana orang yang mengaku dirinya dan menyesatkan banyak orang? Ada? Nggak ada, cuman Paulus doang. Apa nama kelompok orang banyak ini? Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, apalagi Advent, Saksi Yehova, banyak, termasuk abang ini. Jadi Kristen adalah buah dari angkatan jahat berdasarkan Yesus punya ajaran. Maka solusinya apa? Sebagaimana Petrus di dalam KPR 2:36-40, solusinya ya keluar dari sana. Lalu kemana? Ya ke Islam dong. Mau kemana lagi? Satu-satunya agama yang memuliakan Yesus kan cuma Islam doang. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, cari agama yang memuliakan Yesus. Di mana Yesus dimuliakan? Di Yahudi bukan, di Kristen bukan, Hindu, Buddha bukan. Satu-satunya ya di Islam. Jadi kalau mau jadi pengikut Yesus yang sesungguhnya ya di Islam. Jangan jadi pengikut Parisi. Orang Parisi sangat benci Yesus, kok malah ikut di situ. Jadi begini Bang, saya baca satu ayat dulu sama Abang ya. Saya baca Ya, satu ayat baca sama dari Abang. belakang. Baca dari belakang ke depan. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Satu data katanya. Silakan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jikalau Kristus tidak bangkit, maka kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Itu buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Bang. Masakan pencipta langit dan bumi untuk membuktikan dirinya Tuhan, dia harus keluar dari kubur? Anda lupa, kata Yesus, tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Tanda-tanda pengikut orang jahat adalah menerima orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, Paulus menggenapi itu. 1 Korintus 15 tadi itu nomor 17. Itu jelas itu. Jadi kalau tanpa kebangkitan, tanpa penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kau masih hidup dalam dosa. Itu cara Paulus menjerat orang supaya orang itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur.
Seperti itu bang. Kan Yesus yang mengatakan, inilah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat, yaitu anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, ya tanda untuk orang jahat. Apa bingung? Kenapa ambigu? Udah jelas tertulis itu tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang menerima kebangkitan pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Tapi Anda memutarbalikkan fakta. Kenapa? Karena Anda Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, jujur dong bang, jujur. Mari kita jujur-jujuran. Menurut Yesus, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu untuk tanda orang kepada orang jahat atau kepada orang benar? Menurut Yesus. Yesus adalah karena penyelamatan dan kemenangan bagi orang yang percaya. Lari ke penyelamatan abangku. Yesus mengatakan bahwasanya ketika ada orang keluar dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Sekarang jadi keselamatan. Nah, itulah dibilang 2 kali lebih jahat. Matius 1 ayat 21 kan katakan begitu, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, yang percaya. Kenapa Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan tanda angkatan jahat keluar dari kubur? Kenapa Anda nggak percaya? Ayo, kenapa Anda nggak percaya? Angkatan jahat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau percaya harus percaya dong kepada dalil yang disajikan. Yesus loh yang mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Kalau percaya Yesus, Anda harus percaya bahwa angkatan jahat menerima manusia keluar dari kubur. Itu. Kalau Anda menolak itu berarti Anda nggak percaya. Dalam pengajaran Kristen, dalam setiap penafsiran dalam ayat demi ayat, yang maksud oleh abang ini itu tidak seperti itu bang. Tentang angkatan jahat itu sebenarnya orang-orang Farisi yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah sekarang tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Tanda bahwa Yesus Kristus bangkit bang. Nah itu tanda untuk siapa? Itu tanda bahwa Yesus bangkit dalam 3 hari. Iya paham. Itu tanda diberikan kepada siapa tanda itu? Nah, tanda diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya bang. Iya, Masya Allah. Tanda itu untuk angkatan jahat kok dibalik. Cobalah, lihat, tengoklah diri Anda. Bercerminlah kepada diri Anda sendiri. Ada apa ini? Untuk angkatan jahat Anda balik menjadi untuk orang-orang percaya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ayolah bang, ayolah. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi begini bang, kalau bercerita tentang dosa, sekarang saya tanya ya bang ya, jangan marah ya saya tanya. Apakah di dalam Islam ketika mati masih dalam keadaan berdosa, apakah selamat? Kalau orang mati bawa dosa, apakah selamat? Penentunya nanti di yaumul hisab. Nanti akan dihakimi. Belum ditentukan pada saat mereka mati bawa dosa. Nanti akan ada masa penghakiman. Di yaumul hisab nanti akan dihakimi manusia ini selamat atau tidak selamat. Yesus juga katakan itu di dalam Yohanes 5:29. Jelas kok itu. Jadi kita tidak bisa menentukan selamat tidaknya orang di kuburan. Enggak. Yang menentukan nanti adalah di yaumul hisab, di mana seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir akan berkumpul di satu lapang yang luas. Lalu di situ ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Abraham, ada Daud, ada Salomo, ada Nabi Muhammad. Masing-masing mereka akan mempertanggungjawabkan umatnya. Nah, yang jadi masalah ini Anda Kristen. Anda berdiri di barisan Yesus, Yesus tidak mengenal kalian. Gitu loh. Tapi bang, Anda dalam berdosa, dosa itu adalah maut. Dan dosa itu
neraka adanya. Nah, berarti jelas kalian itu ke neraka karena kalian pewaris dosa. Kutanya dulu abang, apakah abang percaya bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam? Seperti kemarin saya jelaskan dari bahwa manusia dosa awal itu kan Adam dan Hawa. Betul Nah, enggak? itu fitnah kan? Itu fitnah, nggak ada dalil. Maksud saya Dari sana saja kita udah tahu Anda ini sebenarnya keturunan siapa. Kalau keturunan Adam, tidak mungkin dia memfitnah. Tidak mungkin dia memfitnah kakeknya sendiri, nggak mungkin. Anda mengaku keturunan Adam, tetapi Anda memfitnah Adam, berarti minimal Anda adalah keturunan yang sudah kerasukan iblis. Karena musuh Adam adalah iblis. Anda berada di mana posisinya sekarang? Di Adam atau di iblis? Anda mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil, fitnah, berarti Anda ada di kubu iblis. yang saya, 2 kali lebih jahat. yang saya Gitu, maksud Bang. dalam kejadian 3 sana, Bang. Dalam kejadian 3 kan Adam melakukan dosa. Tapi tidak mewariskan, abang. Nggak ada dikatakan mewarisi, itu nggak ada. Nggak ada mewarisi. Di mana dalilnya ada mewariskan dosa? Itu nggak ada. Yang mewariskan dosa, camkan ini bang. Yang mewariskan dosa kepada Kristen itu bukan Adam. Yang mewariskan dosa kepada orang Kristen itu adalah Farisi. Farisi yang memberikan dosa kepada Kristen. Karena Farisi ini adalah penggenapan dari kejahatan orang-orang yang menumpahkan darah para nabi. Yesus yang mengatakan itu, kamu akan menanggung seluruh darah yang sudah ditumpahkan dari orang-orang benar, mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan aku berkata, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ya Farisi. Nah, Farisi tidak mau masuk neraka sendiri. Mereka mengajak bangsa lain. Maka mereka menjeratnya dengan menjual Yesus di salib. Gitu bang. Jadi kalian itu bukan mewarisi dosa dari Adam.